Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rabul Rizkiyah dengan NIM 2015 1060 1043 dari kelas Manajemen Agribisnis golongan H, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu pemilik home industri kerupuk kentang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Ani selaku owner atau pemilik home industry. Yang pertama, saya ingin menanyakan perihal profil usaha. Kapan didirikannya dan tujuan didirikannya usaha home industri kerupuk kentang ini? Perusahaan home industri kerupuk kentang Ani Hidayah ini saya dirikan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk kesejahteraan keluarga kami. Baik, bagaimana latar belakang terciptanya usaha ini? Latar belakang terciptanya usaha home industri kerupuk kentang ini karena di daerah kami ini banyak petani kentang. Petani ini mengalami kegagalan karena harga kentang yang turun, terus sedangkan kentang itu panen raya. Jadi kentang itu harganya menurun. Nah, dengan adanya penurunan harga itu, kami terketuk hati kami untuk membuat kerupuk kentang agar harga kentang itu stabil. Dalam home industry ini, berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalamnya? Jumlah tenaga kerja yang ada di home industry kerupuk kentang Ani Hidayah ini jumlahnya ada 3. Ada saya sendiri, suami saya, dan anak saya. Baik, apakah usaha ini milik Ibu Ani sendiri atau melakukan kerjasama dengan pihak lain? Tidak, perusahaan ini punya kami sendiri. Baik, yang kedua kami ingin menanyakan tentang manajemen produksi. Apa saja sih bahan baku yang digunakan dalam produksi kentang ini? Bahan baku untuk pembuatan kerupuk kentang ini terdiri dari tepung beras, terus kentang, rempah-rempah yaitu bawang putih dan penyedap rasa. Bagaimana sih karakteristik bahan bakunya? Karakteristik bahan bakunya yaitu kita harus memilih tepung beras yang bermutu, terus kentangnya itu harus bagus dan tidak boleh ada yang busuk agar kentang itu lembut dan kentang itu menghasilkan kerupuk yang kualitasnya bagus. Dalam penyediaan bahan bakunya, apakah terdapat kendala dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut? Tidak ada, masalahnya di daerah kami itu banyak petani kentang. Jadi bahan bakunya sudah tersedia di sekitar rumah kami. Mudah didapatkan. Mudah didapatkan. Bagaimana sih output yang dihasilkan dari home industry ini? Output yang dihasilkan dari home industry ini adalah kerupuk kentang. Dalam penyimpanannya tentu termasuk kentang sendiri itu kan mudah busuk ya. Bagaimana teknik penyimpanannya menurut Ibu Ani sendiri? Untuk penyimpanan bahan bakunya ada tepung beras. Tepung beras itu supaya tidak rusak, tepung beras itu kita jemur. Terus untuk pemilihan kentangnya yang bagus, kita simpan di tempat yang terbuka. Kalau kita tutup, akhirnya kentang itu busuk, kita sendiri yang rugi. Dalam proses produksi ini, apakah pernah mengalami kegagalan? Pernah, pada waktu pertama kali. Karena kita kan masih belum tahu bagaimana kualitas kentang itu. Kalau kualitas itu kentang yang sudah busuk, kira-kira kentang itu akan
setelah dikukus itu tidak lembut. Akhirnya kami mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan produksi kami. Bagaimana cara Ibu Ani untuk mengatasi kegagalan tersebut? Cara mengatasi kegagalan tersebut, kami selaku home industry, yaitu yang pertama kita memilih bahan bakunya dulu ya, termasuk dari tepung berasnya sendiri. Kita harus memilah dan memilih bagaimana beras yang mutunya bagus. Terus kentangnya juga seperti itu. Kalau sekiranya kentang itu bolong-bolong, itu sudah termasuk kentang busuk, jadi tidak saya pilih. Dan itu pun kalau dikukus hasilnya tidak akan lunak. Jadi memilih mutu kentang yang bagus dan tidak bolong-bolong. Dalam proses produksinya, teknologi apa yang digunakan oleh Ibu Ani? Teknologi untuk home industry kerupuk kentang ini teknologinya sangat tradisional sekali, dengan alat seadanya. Yang ketiga, tentang analisis usaha. Dalam proses produksinya, berapakah biaya tetap dan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kerupuk kentang ini dalam satu kali produksi? Dan juga berapa sih jumlah output yang diproduksi dalam satu kali produksi, dan dijual dengan harga berapa per kemasannya? Satu kali produksi kita menghasilkan 30 kemasan. Dalam satu kemasannya kita jual seharga 12.500. Terus jumlah semua Modalnya. produksi, iya, modalnya itu semua ada 300.000 rupiah. Jadi setelah kita jual, kita menghasilkan 375. Jadi keuntungannya kita hanya 75.000 rupiah dalam per hari. Selanjutnya, pemasaran. Bagaimana sih sistem pemasaran output dalam usaha home industry ini? Pemasarannya kita titipkan di warung-warung terdekat rumah kami. Kemana saja sih hasil produksi ini dapat dipasarkan? Hasil produksi ini di samping kita titipkan ke warung, kita titipkan juga di terminal, kita tetapkan juga di tempat rekreasi seperti Pasir Putih dan lain sebagainya. Jadi banyak nih. Iya, banyak. Yang selanjutnya, jenis fungsi pemasaran produk apa yang digunakan dalam home industry ini? Menjual produk untuk menghasilkan uang. Selebihnya itu pemasaran sebagai jembatan untuk usaha produksi supaya pertukaran barang itu bisa menghasilkan uang. Bagaimana cara Ibu Ani untuk menetapkan harga produksinya? Untuk menetapkan harga produksi, kami sesuaikan dengan harga bahan baku. Jikalau harga bahan baku agak sedikit naik, ya kami agak naik sedikit. Tapi kalau harga bahan baku itu tetap, kami lakukan penjualan itu dengan harga yang tetap. Baik, selanjutnya, strategi apa yang digunakan oleh Bu Ani dalam memasarkan produk kerupuk kentang ini? Melakukan promosi dan menjaga hubungan baik antar konsumen. Yang selanjutnya, bagaimana saluran pemasaran yang digunakan dalam home industry kerupuk kentang ini? Dari home industry biasanya kita salurkan ke pelanggan-pelanggan yang terdekat. Selanjutnya, dalam proses pemasaran apakah terdapat kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut menurut Ibu Ani? Kendalanya yaitu tentang harga dan persaingan antar pedagang kerupuk kentang yang ada di daerah kami. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita menawarkan harga kerupuk kentang dengan harga yang kompetitif dan memberikan pelayanan ke konsumen yang lebih baik. Yang terakhir, apakah usaha home industry ini melakukan hubungan mitra
tidak ada hubungan mitra dengan pihak manapun. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani atas Ya, waktu dan sama-sama. perhatiannya. Sama-sama. Demikian video wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.